Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Baik. Gimana suasana hatinya hari ini? Cerah atau mendung? Bagus, cerah Bu. Senang ya? Hari ini Senang. alhamdulillah senang semua ya. Oke, hari ini kita akan masuk dengan materi segitiga exposure dan teknik pengambilan gambar menggunakan water splash. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu lalu? Ada Bu, saya. Ada 3 tahapan alur proses produksi. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada Bu, yaitu tentang storyboard. Storyboard dipakai buat mempermudah visual dan juga supaya tim lebih gampang tahu tentang urutan cerita dan jalan ceritanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang segitiga exposure dan teknik pengambilan gambar water splash ya. Nah, tujuan kita apa? Kita di sini harus memahami konsep exposure-nya. Di sini ada ISO, aperture-nya, dan shutter speed. Nah, yang kedua, kita harus bisa menghubungkan antara elemen exposure ini dalam menghasilkan foto yang tepat. Yang ketiga, kita harus bisa menerapkan teknik fotografi water splash dan pengaturan kamera yang sesuai nanti ya. Oke, next. Di sini bisa kita lihat tentang segitiga exposure itu ada 3 yang saling berhubungan. Yang pertama ada ISO. ISO itu dia sensitivitas sensor terhadap cahaya yang masuk nanti ya. Nah, yang kedua ada aperture. Di sini besarnya bukaan lensa yang menentukan jumlah cahaya yang masuk nanti. Nah, yang ketiga ada yang namanya shutter speed. Di sini lamanya shutter terbuka untuk menangkap cahaya. Jadi ketiga ini dia saling bekerja untuk menentukan kecerahan dan kualitas dari sebuah foto. Oke, ISO di sini tentang sensitivitas cahaya. Jadi kalau misalkan ISO-nya rendah di 100 sampai dengan 400, maka hasil fotonya itu akan bersih dan detail nanti. Nah, kalau misalkan ISO-nya tinggi di 800 ke atas, hasil foto lebih terang dia, tetapi bisa muncul noise dia, ada gangguan nanti di sebuah foto gitu ya. Jadi gunakan ISO yang rendah untuk menentukan kondisi yang terang, tinggi untuk menentukan minimnya cahaya. Oke, aperture itu bukaan lensa, jadi di sini ditandai dengan f number, misalkan nanti contohnya f2,8, f8 nanti. Nah, semakin kecil angka f-nya, maka dia semakin besar bukaan lensanya nanti dan semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi aperture juga mempengaruhi kedalaman dari bidang ya. Satu lagi tentang shutter speed. Jadi ini kecepatan shutternya nanti. Jadi kita bisa mengatur lamanya sensor menerima cahaya. Yang kedua, shutter speed ini misalkan di 1/1000 detik, maka dia nanti bisa mengambil tajam objek yang bergerak. Nah, shutter speed yang lambat itu dia bisa menimbulkan efek ngeblur nanti. Nah, untuk foto water splash yang kita buat nanti, kita bisa menggunakan kecepatan yang tinggi di 1/1000 detik. Oke, hubungan antara elemen exposure itu, ketiga elemen ini harus saling seimbang dia biar menghasilkan foto yang pencahayaannya ideal. Mengubah satu elemen akan mempengaruhi dua lainnya. Nanti contohnya misalkan aperture-nya dibuka lebar, ISO dapat diturunkan agar fotonya tidak terlalu terang. Teknik fotografi untuk water splash ini kita bisa menggunakan momen percikan air dengan kecepatan yang tinggi nanti. Jadi kita gunakan tripod agar kameranya stabil ya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur pencahayaannya nanti. Bisa kita atur menggunakan flash ataupun cahaya tambahan. Nah, gunakan shutter speed yang tinggi biar dia menangkap momen yang terbaik. Oke, jadi di sini nanti langkah-langkah untuk pemotretan water splash itu kita bisa menggunakan gelas sama nanti kita bisa menggunakan objek yang akan dijatuhkan ke dalam gelas tersebut. Nanti di sini kita bisa menggunakan tripod untuk mengatur biar dia kameranya stabil. Nah, selanjutnya kita bisa atur shutter speed-nya di 1/1000 karena kita membutuhkan kecepatan nanti di situ ya dalam menangkap sebuah objek. Nah, selanjutnya nanti kita bisa ngambil beberapa foto. Jadi kita bisa mengaturnya di pengaturan kameranya nanti. Oke, tips dan kesalahan umumnya di sini pastikan pencahayaannya cukup.
agar hasilnya tidak gelap nanti ya. Nah, gunakan fokus manual untuk hasil yang lebih tajam. Selanjutnya, hindari ISO yang terlalu tinggi agar fotonya tidak bernoise nanti. Perhatikan timingnya saat objek jatuh untuk hasil percikan yang sempurna. Ini ada gambar ataupun contoh water splash fotografi. Oke, kesimpulannya segitiga exposure itu adalah dasar utama untuk mengatur pencahayaan dalam sebuah fotografi. Teknik water splash di sini melatih kemampuan mengatur kecepatan, rana, dan timingnya. Oke, hari ini kita akan praktek water splash fotografinya di luar ruangan gitu ya. Kita akan menggunakan kita mungkin di luar ruangan ataupun kita outdoor nanti untuk praktikumnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mengambil foto water splash. Nah, di sini kita butuh yang namanya shutter speed yang tinggi ya. Nah, kita bisa atur di sini untuk ISO-nya. ISO di sini kita bisa menggunakan 200 aja. Karena kita sudah menggunakan cahaya yang alami ya. Jadi nggak perlu ISO-nya yang tinggi. Nah, di sini kita bisa atur untuk exposure-nya. Kita pakai yang f8 aja. Nah, untuk shutter speed-nya, kita butuh shutter speed yang tinggi karena biar cepat gerakannya ya. Kita pakai 1/1000 aja. Nah, yang paling penting, di sini kita harus atur yang namanya continuous shoot. Karena kalau kita menggunakan single shoot, nanti nggak dapat fotonya. Jadi kita di sini aturnya menggunakan continuous shoot. 2, 3. So starter. So starter. 1, 2, 3. Sini nih hasilnya. Spill hasilnya. Mantap. Jangan gila. Tuh apinya ini ada. Bagus. Iya. Cihuy. Bere. Udah keren ya? Ya, udah. Oke, di sini kita akan melakukan proses pemindahan gambar. Yang pertama, kita masukkan card reader-nya. Oke, di sini kita akan mencari gambarnya. Nah, setelah ketemu gambarnya, kita akan coba select gambar yang kita butuhkan saja ya. Oke, di sini kita akan coba melakukan pemindahan gambar dengan cara kita akan membuat folder baru. Nah, nanti gambarnya kita akan coba copy pastekan ke folder yang sudah kita buat. Oke, step terakhirnya jangan lupa dilakukan eject. Oke, untuk proses editingnya kita di sini bisa menggunakan aplikasi Lightroom. Oke, setelah kita melakukan proses editing, di sini kita akan melakukan print out hasilnya menggunakan Epson L1300 dan orientasinya kita menggunakan potret. Di sini juga kita menggunakan paper size-nya yang A4. Dan kita akan menggunakan paper tipenya kita menggunakan yang glossy. Oke, ini adalah hasil dari foto yang sudah kalian edit tadi menggunakan Lightroom dan sudah kita melakukan namanya print out gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat foto ini terkesan menarik gitu? Ya Bu, saya pernah. Foto itu menarik karena komposisinya bagus, pencahayaannya pas, warna dan kontrasnya juga menarik, dan sudut pengambilan gambar atau angle-nya juga tepat. Ya, betul sekali ya. Jadi di dalam teknik fotografi itu kita butuh yang namanya pencahayaan, warna, dan juga komposisinya. Sehingga nanti sebuah foto itu terkesan lebih menarik gitu. Jadi kita kesannya bukan hanya kameranya aja yang bagus, dari teknik pengambilan dan juga konsep yang tepat. Nah, kalau misalkan kita mengambil gambar, tapi tidak kita gunakan ataupun kita tidak memperhatikan pencahayaannya, kira-kira apa yang terjadi? Saya Bu, fotonya jadi gelap Bu. Kadang karena silau jadi objek nggak terlalu kelihatan. Dan juga warna fotonya jadi jelek Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau misalkan
cahayanya kurang, maka nanti hasilnya akan gelap. Kalau misalkan cahayanya nanti banyak, dia akan terang gitu ya. Jadi makanya fotografer itu harus benar-benar memperhatikan intensitas cahayanya. Oke, terima kasih banyak kepada anak-anak ibu semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan kalau segitiga exposure itu adalah dasar dari pengaturan cahaya dalam fotografi. Contohnya tuh kayak ISO, shutter speed, dan juga aperture. Dan juga dalam Turning Water Splash, penguasaan segitiga aperture ini sangat berguna karena dapat membuat gambar menjadi terlihat lebih jelas, detail, dan tajam gitu. Dan juga untuk fotografer yang menggunakan teknik segitiga exposure ini, itu akan membuat gambar lebih menarik dan lebih jelas lah. Udah, itu aja. Sekian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.